Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara praktikum imunobiologi. Dalam hal ini, acara struktur histologi organ dan jaringan limfoid. Seperti kita ketahui, organ atau jaringan limfoid terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu organ atau jaringan limfoid primer dan sekunder. Nah, tujuan praktikum hari ini yaitu mengamati dan tentu saja memahami struktur histologi organ atau jaringan limfoid beserta fungsi-fungsinya. Organ atau jaringan limfoid yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada sumsum tulang, kemudian thymus, bursa fabricius, spleen, tonsil, nodus lymphaticus, dan gout atau nanti Peyer's patch ya, kita lihat nanti. Baik, yang pertama sumsum tulang atau bone marrow. Ya, sumsum tulang atau bone marrow, jangan salah arti ya. Sumsum tulang yang kita maksud di sini adalah sumsum tulang panjang atau sumsum tulang merah. Jangan salah sebut sumsum tulang belakang. Ya, sumsum tulang belakang atau spinal cord itu arahnya ke sistem saraf pusat. Kalau yang akan kita bahas ini adalah sumsum tulang bone marrow ya, yang terdapat di tulang panjang atau tulang aksial. Oke. Nah, sumsum tulang ini terletak di bagian dalam dari tulang ya, dan dia melekat pada tulang trabecula atau tulang spongy. Jadi di tulang panjang atau tulang aksial itu kan ada bagian luar yang keras, itu namanya tulang kortikal. Nah, di bagian sisi dalam dari tulang kortikal itu ada namanya tulang trabecula. Ya, dia spongy, dia perongga. Nah, disitulah terdapat sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini berperan dalam lokasi sebagai lokasi hematopoiesis. Ya. Nah, karena tulang ini rapat, ya, padahal di dalamnya ada sel-sel darah dan prekursor dari darah, ya, prekursor dari sel-sel darah atau progenitor dari sel-sel darah, ya, maka dia membutuhkan suplai nutrien. Nah, suplai nutrien ini diperantarai oleh pembuluh darah. Ya, dia masuk melalui sebuah kanal, ya, arteria nutrien. Ya, dia berperan sebagai penyuplai nutrien masuk, kemudian bercabang, ya, bercabang-cabang membentuk arteriola, kemudian bercabang-cabang lagi jadi kapiler, beranastomosa atau beranastomosis dengan sinus venosus, ya. Kemudian dikumpulkan oleh venula pengumpul dan kemudian dibawa keluar lagi dari tulang melalui vena. Oke, jadi memang ada mekanisme tersendiri ya dalam menyuplai nutrien dan zat-zat yang lain yang dibutuhkan dalam proses hematopoiesis. Baik, kalau Anda lihat di gambar di sebelah kiri, Anda bisa menyaksikan atau mengamati bahwa di sana bagian atas itu ada tulang trabecula, tadi saya sudah sebutkan ya, tulang perongga, spongy, ya. Kemudian di sini juga terlihat sekali yang besar-besar, ini adalah megakaryosit. Megakaryosit nanti menjadi platelet ya atau trombosit yang Anda kenal. Kemudian yang lainnya ini adalah progenitor yang nanti akan menjadi berbagai jenis sel darah, entah itu sel darah merah, sel darah putih, ataupun platelet atau keping darah. Nah, ini dia ya. Kalau Anda melihat pada preparat histologi sumsum tulang ataupun marrow, maka Anda akan jumpai tadi hematopoietic cells, beragam jenis progenitor atau prekursor dari sel-sel darah ada di sana. Ya, kalau Anda lihat di sebelah kanan itu mulai dari
HSC, hematopoietic stem cell, sampai kemudian progenitor-progenitor yang bersifat lebih khusus, ya, seperti pre-NK cell, pre-T cell, pre-B cell dan sebagainya. Ya. Tapi yang paling jelas terlihat ya itu tadi megakaryosit. Di situ juga Anda bisa melihat adanya progenitor dari eritrosit yang paling bawah itu, ya, yang paling bawah. Nah, itu masih memiliki inti dan ini dalam proses untuk pengeluaran inti sel yang nanti inti sel pada mamal memang tidak memiliki inti. Oke, nah kita kembali ke bagian sebelah kiri. Tadi hematopoietic cells, kemudian megakaryosit juga jelas terlihat di sana. Nah, kemudian ada bagian-bagian yang berongga. Ini adalah jaringan adiposa atau sel-sel adiposa yang membawa lipid, ya. Karena proses pewarnaan, proses dalam pewarnaan menggunakan hematoksilin iosin, dia melibatkan penggunaan alkohol, maka kemudian lipidnya larut, ya, meninggalkan ruang-ruang kosong seperti ini, ya. Makanya kadang kalau kita makan sum-sum tulang rasanya gurih sekali, yaitu karena mengandung banyak lipid. Kemudian yang kedua, bursa Fabricius, ya. Bursa Fabricius ini merupakan organ limfoid primer pada aves, ya, jadi bisa Anda temui pada aves. Nah, ini merupakan sebuah diverticulum, ya, kayak diverticulum itu kayak kantong yang letaknya di dekat kloaka, ya. Dan fungsi dari bursa Fabricius ini adalah tempat edukasi primer untuk sel B. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini bursa Fabricius itu terdiri dari 3 lapisan, bagian tunika mukosa, ya, dari epitel, ya. Kemudian jaringan ikat, ya. Kemudian ada tunika muscularis, ada ototnya di sana, dan tunika serosa. Nah, tunika mukosa, ini ada pointernya, semoga kelihatan, ya. Ya, tunika mukosa pada bursa Fabricius ini melipat ke arah dalam, ya, sehingga kemudian Anda bisa lihat strukturnya menjadi seperti ini. Ini adalah bagian lumen dari bursa Fabricius. Nah, ini Anda lihat, ini lumennya. Di bagian gambar insert yang di atas itu ada kloaka, ya, kemudian ada bursa Fabricius. Yang bagian tengah dari bursa itu adalah lumennya. Nah, lipatan-lipatan atau plika dari tunika mukosa tadi mengarah ke lumen. Oke. Nah, di bagian bawah, ya, atau lebih ke arah internal dari epitel pseudostratified atau epitel berlapis semu, ya, itu ada folikel-folikel bursa, ya. Ini tadi nomor 2 epitel, nomor 3 ini folikel bursa. Ya, ada banyak sekali folikel-folikel bursa di sana. Nah, folikel bursa ini ada yang berbentuk bulat, ada yang kemudian berbentuk lebih lonjong, ya. Nah, di masing-masing folikel bursa ini kita bisa lihat di gambar selanjutnya. Oke, masing-masing folikel bursa ini juga kita bisa lihat, ya, ada 2 bagian besar di sana, yaitu bagian korteks, ya, bagian korteks yang nomor 3. Oke, sisi bagian luar dari folikel bursa. Kemudian ada bagian medula yang nomor 6 ini. Bagian medula, kalau Anda lihat, dia lebih terang, ya, lebih terang karena biasanya bagian medula itu selnya cukup besar sehingga lebih longgar. Kalau di bagian korteks itu biasanya selnya kecil, rapat, sitoplasmanya sedikit sehingga terkesan gelap. Kemudian selain itu ya karena fungsi dari bursa Fabricius kan memang
untuk edukasi primer. Ini sel beta ya, kebanyakan adalah sel-sel beta. Kalau dari gambar ini Anda bisa lihat nomor 2 itu adalah lamina propria. Ya, ini memang ciri khas dari tunika mukosa ya. Ya, ada yang kita sebut dengan lamina propria. Lamina propria itu ya jaringan ikat ya, jaringan ikat sebagai tempat menempelnya epitel. Ya. Selain itu juga sebagai barrier atau pembatas antara lingkungan luar dengan bagian dalam. Itu fungsi dari lamina propria. Next. Nah, ini lebih ke arah skematis ya, ke arah skematis bentuk dari bursa Fabricius. Nanti Anda bisa pelajari ya. Kemudian kita lanjutkan, yang ketiga adalah timus. Ini juga merupakan organ limfoid primer untuk edukasi primer sel T. Nah, bagian di sini dikatakan bagian korteks dan medula terdapat sel epitel retikular ya, mengelilingi sel T immature. Ya, dia diikat oleh jaringan ikat. Nanti Anda bisa lihat di preparat yang menggunakan pengecatan silver itu nanti terlihat sekali serabut-serabut retikular ya, yang kemudian membuatnya menjadi semacam struktur atau framework ya, semacam rangka. Nah, sel epitel retikular ini menghasilkan polipeptida sebagai antigen self ya, kaitannya dengan edukasi primer, yaitu pengenalan terhadap antigen sendiri atau self antigen. Nah, Anda bisa lihat di sini ini struktur histologis dari timus ya. Ada tersusun atas lobulus yang saya lingkari dengan huruf L. Itu adalah lobulus, satu lobulus, dan di timus terdapat banyak sekali lobulus. Oke. Kemudian Anda juga bisa lihat dari satu lobulus itu mirip ya dengan bursa tadi, ada terlihat bagian medula yang cukup terang dan bagian korteks yang lebih gelap ya. Alasannya sama dengan bursa tadi ya, bagian korteks umumnya memiliki sel yang lebih kecil ya, sitoplasmanya sedikit sehingga inti selnya terkesan rapat dan menjadi terkesan lebih gelap. Ada gangguan dari luar nih, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau Anda lihat di bagian medula, ya, Anda akan menjumpai struktur yang khas yang ada di timus, yaitu corpuscula hasal. Ya, Anda lihat corpuscula hasal. Corpuscula hasal itu sebenarnya adalah sel epitel retikular yang kemudian dia membentuk semacam struktur memutar seperti itu ya. Ini kaitannya dengan proses edukasi. Oke, kemudian apalagi yang kita bisa lihat di sini, ya ini tadi EP ini adalah sel epitel retikular. Tidak hanya ada di medula, tetapi di korteks pun ada ya sel epitel retikular. Cuman di bagian medula itu terkesan lebih banyak ya untuk epitel retikularnya. Kemudian apalagi di sini kita bisa lihat BV ini adalah pembuluh darah ya, pembuluh darah yang mensuplai aliran darah ke arah timus. Pada gambar selanjutnya ini adalah timus pada individu dewasa. Jadi timus itu dia dari kecil, dari individu yang masih juvenil, dia organ ini akan membesar ya, tumbuh berkembang ya, membesar sampai di usia mungkin pubertas, kalau di hewan mungkin dewasa awal. Nah, setelah itu dia akan mengalami involusi.
involusi. Ya, involusi itu dia kemudian akan menyusut. Ya, ukurannya akan menjadi lebih kecil. Nah, pada timus di individu dewasa, ruang yang ditinggalkan oleh sel-sel T tadi itu akan diisi oleh jaringan adiposa atau jaringan lemak. Makanya Anda bisa lihat ini adalah preparat pada individu dewasa. Anda jumpai yang di huruf A ini, ya, itu adalah jaringan adiposa, ya, yang dia mengandung lipid. Selain itu juga Anda bisa lihat di huruf B itu kapsula, ya. Kapsula pada timus ini juga kemudian semakin menebal. Ini adalah skematisnya, Anda bisa lihat di sini, ya. Dari timus ini di bagian bawah kanan, ya. Ini ada lobulus dari timus, ya. Dan Anda bisa lihat di trabecula. Tadi kita udah bahas trabecula, ya. Trabecula itu adalah jaringan ikat yang masuk, ya, dari kapsula. Kapsula kan jaringan ikat juga. Nah, dia kemudian sebagian akan masuk, ya, ke bagian dalam dari timus hingga terkesan membelah timus, ya, organ timus ini menjadi beberapa bagian. Nah, itu disebut dengan trabecula. Nah, ini di gambar ini yang kanan bawah ini mungkin akan dijelaskan oleh Bu Laksmitra atau Bu Nastiti. Ini terkait dengan edukasi sel T. Kita tidak mau menjelaskan, bukannya kita tidak mau nanti kalau ada diskusi saja kita diskusikan, tetapi ini menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu dosen di kelas, ya. Takutnya nanti mendahului, ya. Tapi kalau mau diskusi nanti kita bisa diskusi, ya. Oke. Kemudian organ yang keempat ini adalah spleen atau lien, ya. Spleen ini tersusun dari kapsula yang berupa jaringan ikat juga, kemudian pulpa merah, pulpa putih, dan zona marginal. Ya, pulpa merah, kenapa disebut pulpa merah? Karena memang warnanya merah, ya. Di sana banyak terdapat sel darah merah, ya, terkait dengan fungsi dari spleen, yaitu degradasi sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Kemudian ada pulpa putih, ya, walaupun pada pewarnaan dengan hematoksin iosin pulpanya tidak putih, tetapi terwarnai malah lebih gelap, terkesan warnanya biru, ya, karena inti sel leukosit yang terwarnai biru atau ungu. Nah, ini pulpa putih ini adalah jaringan limfatik, ada banyak sekali sel-sel imunokompeten di sana, ya. Dan kemudian juga ada zona marginal, zona perantara atau zona tepi. Oke, nah kita lihat di preparat yang lain dari spleen, ya, ada kapsul tadi sudah, oke. Nah, dari kapsul ini muncul trabecula seperti pada timus tadi, ya. Oke. Kemudian red pulp atau pulpa merah, pulpa putih, dan blood vessel, ya. Oke. Nah, kita lihat lebih dalam mengenai spleen ini, ya. Kita mulai dulu dari pulpa putih, ya. Pulpa putih banyak sel darah putih, ya. Apa saja sih bagian dari pulpa putih? Oke. Nah, pulpa putih ini tersusun dari yang pertama adalah B corona. Sel B corona itu kalau dalam literatur yang lain dikatakan nodul splenic. Nodul splenic kayaknya ada di sini, ya. Ya, nanti kita cek di bawah. Nodul splenic, ya. Nodul splenic. Karena nodul itu kan ada beberapa, ya. Nah, ini adalah nodul splenic atau B corona. Kemudian ini ditunjukkan oleh nomor 1, ya. Kemudian nomor 2 ini adalah pulse, ya.
Oh ya, nomor 1 tadi V corona ya otomatis sesuai dengan namanya ini terkonsentrasi banyak sekali sel B, limfosit B. Ya, nomor 1. Kemudian yang kedua ada yang kita sebut dengan pulse. Pulse itu apa sih? Periarteriolar, salah ketik nih, periarteriolar lymphocyte site ya. Nah, ini adalah limfosit yang mengelilingi arteriola centralis. Nomor 3 ini adalah arteriola centralis. Ya. Jadi pulse ini terus mengelilingi atau menyelubungi arteria centralis. Jadi dia memanjang ya. Jadi dia menyelimuti ya, dan dia memanjang sepanjang arteriola centralis. Makanya disebut dengan pulse periarteriolar lymphocyte site. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini masih gambar yang mirip, cuman untuk pulse-nya tidak terlalu kelihatan. Yang nomor 1 ini adalah nodus splenic atau V corona tadi. Oh ya, di sini ada sedikit perbedaan. Kalau di gambar sebelumnya ya, nodus splenicnya tidak terlihat adanya germinal center atau pusat pertumbuhan atau germinal center yang atau tidak terlihat ada germinal center kalau yang tadi. Kalau ini ada ya, lihat kan? Oke. Kemudian yang nomor 3 ini adalah arteria centralis ya, terkadang memang besar ya, terkadang terlihat lebih kecil. Oke. Nah, di luar dari ini yang berwarna merah ini zona marginal, kemudian lebih luar lagi adalah pulpa merah yang isinya adalah sel darah merah. Oke. Sel darah merah dan tentu saja makrofag ya, karena kan kaitannya dengan degradasi sel darah merah, makrofag pasti berperan penting di sana. Kemudian ini masih pulpa putih ya, pada pulpa putih dengan pengecatan yang berbeda ya, pada gambar ini menggunakan pengecatan atau pewarnaan perak atau silver ya, tujuannya untuk mengetahui serabut kolagen ya. Ini Anda bisa lihat di sana bahwa spleen itu memiliki framework atau kerangka ya, jadi kelihatan sekali kerangka dari organ spleen ini. Nah, dikatakan di sini terlihat serabut retikular, ini serabut retikular yang merupakan kerangka dari lin atau spleen. Nah, ini sebenarnya gambar yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini mirip, cuman dengan pewarnaan yang berbeda. Yang nomor 1 nodus splenic atau V corona, kemudian nomor 2 adalah germinal center, dan nomor 3 adalah arteriola centralis. Nah, ini adalah gambaran secara skematik ya, Anda bisa lihat di sana. Nah, ini dia tadi yang kita bahas ya, kapsula ya, ada red pulp, ada white pulp atau pulpa putih dan pulpa merah ya. Nah, ini tadi ini adalah arteriola centralis. Ini arteriola centralis. Oke. Kemudian masing-masing arteriola centralis itu diselimuti oleh pulse tadi, periarterial lymphocyte site. Tadi kok site ya, salah ya berarti. Yang benar ini site itu kan seludang atau selubung. Salah ketik tadi berarti ya. Periarterial lymphocyte site yang menyelubungi central artery atau arteriola central di dalam spleen. Kemudian di adjacent ya, dekat dengan pulse tadi ada yang kita sebut dengan V corona atau apa tadi, nodus splenic. Oke. Dan di nodus splenic ini adalah kumpulan sel B kumpulan dari sel B, dan di biasanya juga ada
bagian yang kita sebut dengan germinal center. Ini kalau kita potong secara apa namanya itu ya, melintang ya, secara melintang Anda akan dapati gambaran secara skematis seperti ini. Oke, ini mirip dengan gambar kita tadi walaupun lebih sederhana ya. Nah, oh ya sebelumnya, nah nanti di akhir ya kita bahas kenapa sih ya bentuknya strukturnya seperti ini, kemudian kenapa sih kok di situ yang banyak adalah sel B atau kenapa yang banyak sel T kayak gitu, nanti dibahas di laporan ya. Kemudian organ yang kelima adalah tonsil. Tonsil ini sebenarnya adalah MALT ya, mucosal associated lymphoid tissue. Jadi dia tergabung atau termasuk ke dalam MALT ya. Jadi jaringan limfoid yang terkait dengan mukosa ya, lapisan mukosa. Nah, tonsil ini Anda bisa lihat, tapi nanti lebih jelasnya di gambar selanjutnya. Oke, dilapisi oleh epitel squamosa yang berlapis ya, tonsil. Ini yang dicontohkan adalah palatin tonsil ya. Kalau bagi kita sering sebut dengan amandel ya, kita sebut dengan amandel kalau bahasa awam, tapi bahasa imunobiologinya adalah tonsil, palatin tonsil. Nah, epitel squamosa berlapis itu melapisi nodul-nodul ini. Kemudian di sebelah dalam atau bagian internal dari epitel squamosa tadi ya terdapat nodul limfe ya, nodul limfatik ya, yang merupakan agregasi limfosit ya, dan biasanya juga terdapat germinal center. Oke. Kemudian ada kripta atau kripte, itu adalah epitel yang melipat ke arah dalam ke bagian bawah dari lamina propria. Nih ya, melipat bagian tengah itu ya, terdapat lipatan. Nah, uniknya pada bagian kripte ini ya, dia apa namanya ya, epitelnya itu langsung berinteraksi dengan nodus atau nodul limfatiknya, langsung berinteraksi dengan nodulus limfatik. Jadi tidak terbatasi oleh lamina propria, karena Anda tahu bahwa lamina propria itu kan fungsinya sebagai pembatas ya. Kalau tidak ada lamina propria, maka kemudian akan sangat dinamis interaksi antara dunia luar, yaitu bagian rongga mulut dengan bagian nodul limfatik ya, dari tonsil. Nah, ini kita lihat ternyata sangat menarik ya. Ini yang bagian A ini adalah epitel squamosa yang berlapis, sangat-sangat berlapis ya, karena memang fungsinya sebagai pelindung ya, dia harus berlapis ya. Mukosa juga ya, memang tunika mukosa seperti ini. Terkait dengan banyaknya gesekan ketika kita makan, ada menelan makanan dan sebagainya, banyak gesekan, maka perlu epitel yang berlapis. Nah, epitel squamosa berlapis ini menempel pada lamina propria ya, lapisan jaringan ikat yang memang jadi ciri khas dari tunika mucosa. Anda bisa lihat di sana strukturnya. Nah, next. Oke. Oh ya, sebelumnya. Nah, di bagian lebih dalam atau lebih internal dari tunika mucosa ini, atau lebih dalam dari lamina propria ini adalah nodulus limfatik. Ya, isinya adalah leukosit ya, isinya adalah leukosit. Nah, ada satu bagian ya, bukan satu ya, ada beberapa bagian dari tonsil ini yang kemudian terjadi lipatan, melipat. Ya, ini lipatan ini tadi. Ini kan gambar yang atas tadi, yang ini ada lipatan.
Nah, lipatan epitel ini unik. Ya, Anda bisa lihat di sini yang B ini adalah lamina propria, jaringan ikat yang menjadi barrier atau pembatas dan juga mempertahankan struktur. Tapi pada kripte, nah, Anda tidak dapati di sana. Karena tidak adanya lamina propria, maka kemudian pada bagian kripte ini akan terjadi, saya katakan tadi, interaksi yang dinamis. Ya, leukositnya bisa terlepas ke arah kripte ini. Ya. Ini mungkin kelihatan atau tidak ya? Pada gambar yang lain mungkin akan kelihatan. Nanti Anda bisa cek di link yang saya share di Elisa itu. Gambarnya sangat-sangat cantik. Saya juga ngambilnya dari sana, ini Clark and Robert Sorensen ya. Oke. Kripte. Oke. Kemudian masih di tonsil ya. Ada beberapa bagian dari tonsil ini yang nampak pada preparat itu adalah sel B plasma. Sel B plasma Anda tahu menghasilkan antibodi ya, menghasilkan antibodi yang kemudian akan disekresikan pada kondisi-kondisi khusus. Antibodi apa? Nah, ini di kuliah teori Anda. Apakah IgA, IgE, IgG, IgM atau satu lagi apa sih? IgD ya. Cek saja ya nanti apakah jenis antibodi yang dilepaskan pada tonsil, karena Anda lihat di situ sel B plasmanya sangat banyak. Pada kondisi tertentu, misalkan seseorang atau seekor hewan itu menelan antigen yang kemudian menimbulkan respon imun atau imunogen, maka kemudian akan terjadi respon inflamasi seperti ini. Jadi kripte tadi yang bentuknya seperti pada gambar sebelumnya, nah, ketika dia mengalami inflamasi terjadilah kondisi seperti ini ya. Anda bisa lihat ini adalah pus ya. Pus itu bahasa kita nanah yang terdiri dari debris sel, kemudian juga ada limfosit di sana. Biasanya diikuti dengan pembengkakan ya, sampai kalau misalkan terlalu ekstrim pembengkakannya besar sekali amandanya ya. Kita lanjutkan, ada nodus limfatikus yang keenam, yaitu nodus limfatikus untuk organ atau jaringan limfoid sekunder. Oke, secara garis besar ada bagian kapsula, korteks, dan medula. Nah, di bagian paling luar itu ada kapsula berupa jaringan ikat yang membungkus nodus limfatikus. Nah, jaringan ikat ini tadi, dari kapsula ini tadi, sebagian akan masuk ke dalam membentuk trabekula yang C ini. Oke. Nah, di bawah dari kapsula itu ya ada rongga, kita sebut dengan sinus subkapsula. Di dekat trabekula, di situ juga ada rongga, kita sebut dengan sinus trabekula. Oke, apa fungsi dari sinus? Sinus ini kaitannya dengan aliran cairan limfatik dari pembuluh limfatik atau pembuluh apa itu ya? Getah bening ya. Nah, kaitannya dengan aliran cairan limfatik. Nah, di bagian internal dari kapsula tadi ya, ada yang kita jumpai di sini adalah nodulus limfatik atau sering dikatakan sebagai folikel. Oke, di gambar ini yang A ini adalah kebanyakan konsentrasi adalah sel B atau limfosit B. Nah, umumnya juga akan terlihat di bagian tengah yang lebih terang itu adalah germinal center ya, pusat perkembangan pembelahan ya, sel B ya, pusat perkembangan ya, sel B plasma dari sel B ya.
Jadi di sini terjadi pembentukan atau perubahan menjadi sel B plasma yang siap menghasilkan antibodi. Ini tadi Anda bisa lihat ya, ini adalah subkapsula sinus ya, sinus subkapsula, dan kemudian yang ini adalah sinus trabekula. Di bagian lebih dalam dari korteks itu ada inner cortex atau parakorteks. Nah, di bagian parakorteks, ini bagian lebih dalam dari tadi ya, dari nodulus tadi. Nah, itu parakorteks itu dominannya sel T. Kalau tadi kan sel B, sekarang sel T. Selain sel T, kita juga akan jumpai venula yang cukup unik di sini ya. Venulanya cukup unik karena dia memiliki sel-sel endotel. Sel endotel itu sel-sel yang menyusun pembuluh darah ya. Sel endotelnya itu tinggi ya, sel endotelnya tinggi-tinggi atau panjang-panjang ya. Anda bisa lihat di gambar yang B ini ya, ini kan sel endotelnya, inti selnya sangat-sangat panjang. Maka sering kita sebut dengan HEV atau High Endothelial Venules. Apa fungsi HEV ini dan kenapa tinggi? Nah, nanti Anda cari ya, Anda bahas di laporan Anda. Kemudian bagian lebih dalam dari parakorteks itu adalah bagian medula. Nah, di bagian medula ini kebanyakan adalah sel B plasma. Anda bisa lihat itu selnya, inti selnya besar-besar, kemudian plasmanya juga lebih banyak sehingga menjadikan dia lebih kelihatan lebih besar gitu ya. Nah, ini. Apa ini? Oh, ini menggunakan pengecatan silver atau perak untuk melihat atau menunjukkan bahwasannya di nodus limfatikus juga terdapat kerangka ya, kerangka retikular atau serabut retikular yang tersusun dari kolagen tipe 3 kalau tidak salah. Oke, sehingga menjadikan nodus limfatikus punya struktur yang seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, ini adalah skematis dari sebuah nodus limfatikus. Gambaran skematis yang sangat-sangat simpel dan memudahkan kita untuk memahaminya. Ya, tadi mulai dari bagian luar kapsula. Oke, kemudian ada di sini sinus subkapsula, kemudian ada sinus trabekular, kemudian di sini ada bagian korteks ya. Bagian korteks dengan germinal centernya yang warna kuning ini. Kemudian yang warna biru adalah inner cortex atau paracortex ya. Ini sel T, dan di bagian dalam lagi adalah bagian medula yang warna merah ini, medula. Oke, bagian medula kebanyakan adalah sel B plasma atau ya sel B plasma atau sel plasma, dan juga ada beberapa makrofag. Oke, dan ini yang warna putih ini adalah sinus medula. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini contohkan oleh kakak tingkat Anda ini yang buat gambarnya sih dari buku imunobiologinya Garland ya. Ini Jane Weiss ya, Jane Weiss, sorry. Pengarangnya Jane Weiss, edisi ke-5. Kalau ini edisi ke-6 ya, saya yang punya itu edisi ke-5. Oke, jadi ada aliran cairan limfatik ya, masuk aferen, kemudian memasuki sinus subkapsula dan sinus
trabekula, dia membawa antigen. Kemudian akan dikenali oleh sel B. Nah, sel B akan memperbanyak diri. Kemudian di sini juga bisa terjadi, ya. Nah, ini ada mekanisme yang lain, ya. Nah, mekanisme pengenalan antigen. Nah, ini nanti saya tidak mau jelaskan ya, nanti ini terkait dengan kuliah ya, pengenalan antigen. Kemudian ada proses apa namanya itu, clonal expansion ya kalau tidak salah. Ya, nanti di kuliah bisa Anda perjelas lagi. Bu Laksmindra sangat baik dalam menjelaskan hal ini. Oke. Nah, yang terakhir adalah pair page. Pair pages ini juga merupakan MALT ya, mucosal associated lymphoid tissue, terutama dia GALT ya, gut associated lymphoid tissue. Oke, strukturnya seperti ini, tapi kita tidak punya preparat untuk pair pages. Ya, hanya nanti Anda bisa membahas beberapa hal yang spesifik yang ada di pair pages ya, seperti sel M. Ya, sel M ini punya peran yang vital dalam keluar dan masuknya antigen ya, karena ini posisinya kan ada di usus ya, di intestinum. Maka kemudian untuk mendeteksi antigen yang ada di lumen dari usus ya. Ini gambaran skematisnya untuk pair pages ya, ini sel M untuk keluar masuknya antigen enterosit. Kemudian di sini ada germinal center, ada T cell dan sebagainya. Nanti adalah perjelas lagi pada laporan Anda. Kemudian kita lanjutkan supaya lebih komprehensif. Tadi kan dengan pengecatan hematoksilin eosin dan pengecatan silver, itu kemudian Anda bisa tahu struktur atau bentuknya, itu ada gambaran kayak gitu kan. Ini apa gitu. Tapi dengan pewarnaan imunohistokimia itu kita akan lebih jelas lagi, kita akan lebih paham lagi terkait dengan jenis limfosit apa atau jenis limfosit apa atau jenis sel imunokompeten apa yang ada di sana, karena pewarnaan imunohistokimia itu kan pewarnaan spesifik, jadi dia akan mentargetkan sel dengan marker tertentu, sehingga kemudian sel yang punya identitas tadi yang kita katakan sebagai CD atau cluster of differentiation, yang merupakan identitas dari suatu sel, itu akan terwarnai. Oke. Contohnya di sini ada sumsum tulang ya, kalau kita buat preparat sumsum tulang dengan pewarnaan imunohistokimia, kita targetkan sel yang memiliki identitas CD20. Kalau dikatakan di sini CD20+, berarti peneliti ini menggunakan antibodi anti CD20, sehingga sel-sel yang memiliki identitas CD20 atau kita katakan sebagai CD20+, nah kemudian dia akan ditempeli oleh antibodi tadi, dan biasanya kemudian antibodi tadi sudah di di attach ya, terkait dengan enzim ya, biasanya juga host radish ya, tapi nggak tahu nanti ini juga ada berbagai jenis ya, saya juga tidak hafal, ada beberapa jenis enzim yang dikonjugasikan ya. Yang jelas nanti diantaranya itu akan menimbulkan perubahan warna pada sel-sel yang targetnya tersebut.
sehingga kita bisa menentukan lokasi atau melakukan penentuan lokasi ya, di mana sel target kita. Contohnya itu CD20 plus ya, jadi sel-sel dengan identitas CD20. CD20 itu adalah identitas untuk sel B. Ya, kalau Anda lihat di sini yang warna coklat-coklat ini menunjukkan bahwa ini adalah sel B. Kemudian CD61 ya. CD61 plus berarti sel-sel dengan identitas CD61 itu adalah megakaryosit ya, maka Anda bisa lihat nih megakaryositnya ya, menjadi terwarnai. Kemudian CD68 ini ada marker untuk makrofag atau monosit, sehingga kalau ada monosit atau makrofag maka dia akan terwarnai. Ya, CD kan ada banyak ya, terkadang kita tidak hafal ya, kita hanya hafal beberapa yang terkenal ya, beberapa yang terkenal CD4, CD8, 20, CD3 gitu. Teman CD itu kan banyak sekali, terakhir saya baca itu mungkin 200-an lebih ya, tidak apa, itu ada konsensus tersendiri ya, kesepakatan sendiri. Jadi CD itu sebenarnya penamaan ya, bisa jadi nama sebenarnya bukan CD ya, itu ada identitas apa, molekul apa, dikatakan CD1 misalkan, CD2, CD3. Nah, itu ada akan bahas di perkuliahan juga. Timus. Nah, timus pun juga demikian. CD3 itu adalah identitas untuk sel T. Ya, di timus itu kan sel T banyak banget. Ya kan? Makanya Anda bisa lihat di sini, wah, hampir terwarnai semua. Oke, tapi kemudian ketika dicat dengan CD4 ya, jadi CD4 plus ya, sel-sel CD4 plus. Nah, maka kemudian tidak semuanya, ada sebagian yang tidak terwarnai. Begitu juga dengan CD8 plus ya, juga ada sebagian. CD4 ini adalah sel T juga, tetapi sudah terdiferensiasi, dia sel T helper. Kalau CD8 itu adalah sel T sitotoksik. Kemudian spleen ya, ketika Anda mewarnai menggunakan imunohistokimia ya, akan nampak bagian-bagian seperti ini ya, ada tadi kan pulpa merah, pulpa putih. Nah, ketika dicat dengan CD20, nah ini terlihat sekali. CD20 itu apa tadi? Sel B ya, sel B terlihat dengan jelas. Nah, sel B terlihat dengan jelas. Ini adalah B corona tadi ya, atau nodul splenic ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada diwarnai dengan marker untuk CD3 plus ya, ini untuk sel T. Untuk sel T ini sepertinya arteriola centralis ya. Arteriola centralis ini terkait dengan pulse tadi ya. Oke. CD3 plus berarti sel T. Kemudian ketika dicat lagi dengan CD8 plus, CD8 plus itu adalah sel T sitotoksik, maka kemudian ya jarang ya. Kalau dicat atau diwarnai dengan marker CD4, maka ya Anda lihat di sini CD4 itu adalah sel T helper ya, Anda bisa lihat banyak terdapat di sekitar arteriola centralis atau di bagian pulse. Nah, mengapa demikian? Nah, nanti ini Anda bahas ya. Semoga aja di perkuliahan sudah dibahas juga ya, jadi ada kaitannya. Kenapa kok di arteriola centralis ini banyak sel T helper, kemudian kok dia sebelahan dengan sel B? Nah, apa kaitannya apa? Nah, gitu Anda bahas. Kemudian tonsil. Nah, di tonsil ini menarik juga. Ini diwarnai dengan marker CD68 itu makrofag. Ini CD20 untuk sel B. Kemudian CD3 ini sel T. CD4 ini sel T helper dan CD8 sitotoksik. Nah,
Nah, ini nanti oh ya, semoga saya tidak memberatkan ya, kenapa kok banyak sel sel T helper ada di sana. Nah, kaitannya apa dengan sel B kayak gitu. Kemudian nodus limfatikus jika diwarnai dengan marker untuk CD20 plus ya, CD20 itu kan untuk sel B, maka ya tadi Anda bisa lihat ya, di pembahasan kita tadi kan, di sini di bagian korteks ya, di bagian korteks itu banyak sel B. Kenapa demikian? Nah, kayak gitu tadi. Kemudian CD3 plus ini ada sel T. Oke, ini sama ya preparatnya sebenarnya. Preparatnya sama tapi dengan antibodi yang berbeda. Kalau ini menggunakan anti CD20, kemudian kalau ini anti CD3. Ini masih nodus limfatikus ya. Yang ini CD3 plus, ini CD apa nih? CD68 ya, tapi kok gambarnya dimiringkan. CD68 untuk makrofag. Kemudian di sini ada CD3 plus untuk sel T. Ini untuk bagian parakorteks CD3 plus. Dan banyak sekali di sini ada CD4 ya, berarti sel T helper. Kalau yang di sini sedikit untuk yang sel T sitotoksik, banyak kan ada sel T helper. Mengapa gitu? Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Ini tadi ya yang di bagian korteks nodulus limfatiknya banyakkan adalah sel B. Ya. Kira-kira nanti yang di laporan ada gambaran kenapa kok sel T helper berdekatan dengan sel B kayak gitu kan. Ada beberapa pola yang mirip kan di beberapa yang kita bahas tadi. Ya, saya kira itu untuk praktikum atau penjelasan praktikum kali ini. Bagian mana yang harus Anda gambar, kemudian juga apa yang harus Anda bahas, sebaiknya nanti Anda mengikuti asisten Anda yang akan mengarahkan bagaimana Anda melaksanakan praktikum ya. Terima kasih, selamat selamat siang atau sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.